Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Fitri Damayanti, NIM 1952-11315. Yang kedua Elviani 1952-11329. Yang ketiga Al-Kahfi Zuhriya Kamalia, NIM 1952-11341. Saya akan menjelaskan tentang modal anggaran atau metode anggaran modal. Ada 3, yang pertama payback period, yang kedua NPF, dan ketiga IRR. Payback period dibagi menjadi 2, arus kas stabil menjadi rumus nilai investasi awal dibagi arus kas bersih setiap tahun dikali 1. Yang kedua arus kas fluktuatif, rumusnya payback period sama dengan N plus A min B dibagi C kurangi B kali 1 tahun. Keterangannya N tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Yang A jumlah investasi mula-mula, yang B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Contoh A1 atau 1A, contoh pada PT EYZ ingin mengganti mesin lamanya dengan sebuah mesin baru yang lebih efisien. Harga mesin baru diperkirakan sebesar 1 miliar. Mesin baru tersebut diharapkan akan memberi manfaat selama 10 tahun. Setahunnya sebesar 125 juta. PT EYZ mensyaratkan untuk dapat membeli mesin tersebut, maka payback periodnya harus tidak lebih dari 6 tahun. Dengan menggunakan metode payback period, tentu apakah PT EYZ akan menyetujui permohonan pembelian mesin tersebut. Penyelesaiannya, contoh A1, payback period nilai investasi awal dibagi arus kas bersih setiap tahun dikali 1 tahun. Jawaban selanjutnya, nilai investasi awal yaitu 1 miliar dibagi arus kasnya sebesar ini 125 juta dikali 1 tahun, jumlahnya 8 tahun. Kesimpulan, payback period lebih besar payback. Selanjutnya mengenai metode net present value, rumusnya NPV F1 RP1 1 plus discount rate. Contoh soal, PT membangun sebuah ruko di daerah Jakarta Utara dan investasi awal pembangunan ruko adalah 1.500.000.000. Berikut ini adalah arus kas bersih yang diperkirakan akan diterima dari kas pembangunan. PT Ruko mulai hanya menggunakan dana kas perusahaan untuk membangun ruko tersebut dan menginginkan tingkat pembayaran investasi sebanyak 10%. Kemudian PT hendak melakukan kelayakan pembangunan ruko tersebut dengan menggunakan metode net present value. Ini datanya. Kemudian kita penjelasan contoh soal, arus kas bersih sama dengan ini, kita masukkan dari arus kas bersihnya ketemu 700, kita tarik saja biar cepat. Kemudian NPV nya kita mencari dari rumus NPV sama dengan RP1 dibagi 1 sama dengan 1 per 1 ditambah 10% dikurung tutup dipangkatkan 1 karena 1 tahun ini karena tahun 1. Kemudian dilakukan hal yang sama, yaitu sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 plus 10% kurung tutup dipangkatkan kembali 2. Dilakukan cara sama kembali, ini 2 karena ini tahun 2, jadi kemudian di tahun ketiga sembilan 1 baru kurung buka 1 plus 10% dikurung tutup dipangkatkan 3. Kemudian sama dengan 1
dibagi kurung buka 1 plus 10% di kurung tutup pangkatkan 4, kemudian 1 per kurung buka 1 plus 10% kurung tutup 10% kurung tutup pangkatkan 5 tahun 5. NPV dari arus kas bersih kas masuk itu arus kas bersih masuk sama dengan arus kas bersih masuk dikali NPV. Begitu seterusnya kita tarik sampai 5. Kemudian total NPV itu diperoleh dari NPV arus kas bersih masuk yang setelah diperoleh tadi, kita ditotalkan semuanya. Kemudian setelah itu kita enter NPV proyek itu ini nilai investasi awal itu diperoleh dari soal, kemudian NPV proyeknya sama dengan nilai investasi awal dikurangi NPV proyek. Sehingga menghasilkan maka proyek ini layak dijalankan. Terima kasih. Saya Alkaffi Zuhria Kamelia, NIM 341 dari nomor absen 33. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IRR, Internal Rate of Return, dengan contoh yang tertera. IRR atau Internal Rate of Return digunakan untuk menghitung presentasi besaran pengembalian modal berdasarkan seri pendapatan, bisa per bulan ataupun per tahun. Dengan contoh, sebuah perusahaan menanamkan modal pada awal tahun sebesar 580 juta. Berdasarkan seri laporan pendapatan per bulan, tentukan apa layak digunakan persamaan modal kembali di tahun berikutnya. Nah, dengan penyelesaiannya, investasi awal itu 580 juta. Pada bulan Januari itu masih tetap 580 juta. Jadi kita masih mempunyai hutang 580 juta. Untuk bulan Februari pengembalian sebesar 80 juta. Jadi dengan rumus sama dengan G14 itu dari total hutang kita dengan pengembalian pada bulan Februari, sehingga menjadi tersisa 500 juta. Lalu pada bulan berikutnya, di bulan Maret, kita menggunakan rumus yang sama. Pada kan sisa yang kita miliki, hutang yang kita miliki adalah 500 juta dikurangi dengan pengembalian pada bulan Maret, yaitu 65 juta, dengan hasil masih minus 435 juta. Begitupun selanjutnya sampai bulan Desember kita menggunakan rumus itu. Jadi total pengembalian untuk yang pertama tadi bulan Januari adalah minusnya itu kan full 580 juta dikurangi dengan bulan Februari, jadinya total pengembalian pada bulan Februari sebesar itu berlanjut sampai bulan Desember dengan rumus tersebut. Lalu yang kita tanyakan adalah IRR-nya. Nah, untuk mencari IRR itu menggunakan rumus sama dengan
kita menggunakan rumus sama dengan IRR, lalu kita mau mencari sampai bulan berapa, jadi tinggal kita menandai dari bulan tersebut sampai bulan yang akan dicari. Misalnya ini, kita mencari pada bulan ke-6 dengan rumus IRR buka kurung, kita tandai dari bulan Januari hingga bulan Juni. Sehingga dalam pencarian rumus IRR itu dengan cara IR sama dengan IRR dalam kurung bulan awal hingga bulan yang akan kita cari. Untuk yang ini kita akan mencari sampai bulan Juni, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Januari hingga bulan Juni, hingga hasilnya adalah min 9%. Lalu kita cari lagi pada bulan Desember menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan IRR buka kurung, kita mencari dari bulan Juni hingga bulan Desember. Sehingga dengan rumusan sama dengan IRR dalam kurung F14 sampai dengan F25 pada bulan Desember, sehingga hasilnya adalah 7%. Sehingga dengan kesimpulan IRR kesimpulannya dalam 6 bulan modal belum kembali karena masih minus 9. Pada bulan ke-6 bulan Juni itu masih minus 9. Nah, dalam 1 tahun persen pengembaliannya itu adalah 7%. Jika persenan bunga deposito bank per tahun adalah 8%, maka IRR ini tidak layak untuk dilakukan penanaman modal pada tahun berikutnya karena tidak memenuhi kurang dari persenan deposito yang diberikan dari bank per tahunnya, yaitu 8%.